Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Islami. Pada kali ini cerita Islami akan menceritakan kisah Abu Nawas yang menyuruh murid-muridnya untuk merusak rumah kadi istana. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, simak video ini sampai selesai, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Pada suatu sore, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Ada dua orang datang bertamu ke rumahnya. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang menjual kahwa sementara yang lainnya adalah seorang pemuda Mesir. Wanita tua itu mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian dilanjutkan dengan si pemuda Mesir itu. Setelah mendengar keluhan mereka, Abu Nawas memerintahkan murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian semua. Undang temanmu untuk datang ke rumahku malam ini sambil membawa beliung, sekop, kapak, palu dan batu. Murid-murid Abu Nawas terkejut dan heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas karena percaya bahwa guru mereka selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa perlengkapan yang diminta Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Hai kalian semuanya, pergilah kalian sekarang untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." Hah? Merusak rumah Tuan Kadi? Semua muridnya bergumam heran. Apa? Jangan ragu, ikuti saja perintah gurumu ini. Abu Nawas berkata, menghapus keraguan murid-muridnya, siapapun yang menghalangi kalian, abaikan mereka, tetapi hancurkan rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja saya yang menyuruh merusaknya. Jika ada orang ingin melempari kalian dengan batu, pukul dan lemparilah mereka dengan batu. Setelah Abu Nawas berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak menuju rumah Tuan Kadi. Seperti para pengunjuk rasa, mereka menuntut pembongkaran rumah Tuan Kadi. Penduduk desa heran dengan perilaku mereka. Apalagi saat mereka menghancurkan rumah tua Kadi begitu saja. Warga desa berusaha menghentikan aksinya, namun karena murid Abu Nawas terlalu banyak, warga desa tidak berani menghentikannya. Melihat banyaknya orang yang membongkar rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu membongkar rumah saya?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Usai menjawab, bukannya berhenti, mereka terus menggempur rumah Tuan Kadi hingga rumahnya roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah karena tidak ada yang berani membelanya. "Kau provokator Abu Nawas, orang gila. Akan kulaporkan pada Yang Mulia besok pagi." Betul, keesokan harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian tadi malam, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Ketika Abu Nawas menghadap raja, dia ditanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu menghancurkan rumah Kadi?" Abu Nawas menjawab, "Ya tuanku, alasannya adalah pada suatu malam aku bermimpi di mana Tuan Kadi menyuruhku untuk menghancurkan rumahnya. Karena rumah itu tidak cocok untuknya, dia menginginkan rumah yang lebih baik. Ya, karena mimpi itu, hamba menghancurkan rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, bolehkah suatu perintah dilaksanakan hanya atas dasar mimpi?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Saya juga menggunakan hukum baru Tuan Kadi, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika raut wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Dia terdiam 1000 bahasa. "Hei Kadi, apakah kamu benar-benar memiliki hukum seperti itu?" tanya Yang Mulia. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar ketakutan. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi." Perintah Baginda. "Baiklah." Abu Nawas tetap tenang. "Yang Mulia, beberapa hari yang lalu seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad untuk berdagang sambil membawa harta yang begitu melimpah. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar yang jumlahnya besar. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar berita itu segera mendatangi pemuda Mesir itu dan meminta mahar anaknya. Tentu saja, pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar hanya untuk sebuah mimpi. Nah itu menunjukkan keangkuhan Tuan Kadi, dia ternyata merampas semua harta benda pemuda Mesir itu sehingga pemuda itu akhirnya menjadi pengemis dan gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa." Baginda terkejut mendengar ucapan Abu Nawas, namun masih belum percaya sepenuhnya, maka ia memerintahkan Abu Nawas untuk memanggil pemuda Mesir itu. Abu Nawas sengaja menyuruh pemuda Mesir itu menunggu di depan istana agar Abu Nawas mudah memanggil pemuda itu untuk menghadap Baginda. Raja berkata, "Wahai pemuda Mesir, ceritakan tentang urusanmu sejak kamu datang ke negeri ini." Ternyata kisah pemuda Mesir ini sama dengan kisah Abu Nawas. Bahkan, pemuda itu juga membawa seorang saksi, seorang lelaki tua pemilik kos tempat tinggalnya. "Keterlaluan. Ternyata saya menunjuk seorang kadi yang korup secara moral." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu pun dipecat dan semua harta miliknya disita dan diberikan kepada pemuda Mesir.
Ketika perkara selesai, pemuda Mesir itu kembali bersama Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu ingin membalas kebaikan Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Jangan beri aku apapun. Aku tidak akan menerimanya sama sekali." Pemuda Mesir sangat mengagumi Abu Nawas. Setelah ia kembali ke tanah Mesir, ia menceritakan kehebatan Abu Nawas kepada masyarakat Mesir hingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.